Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya wal asfa amin. Fa in qultah, jikalau kamu berkata, fa nara an-nasa yaktalifuna fil hudud, kita melihat manusia ini ya para ulama itu berselisih di dalam soal definisi. Wa hadzal kalamu, adapun pembicaraan ini, yakni apa yang disampaikan oleh musannif di depan, yakadu yuhidu al-ikhtilafa fil haddi, adalah hampir memustahilkan adanya ikhtilaf di dalam definisi, memuhalkan adanya ikhtilaf di dalam definisi. Atara annal mutanazi'ina fihi laisu uqala'a, apakah Anda berpendapat bahwa sesungguhnya orang yang berselisih di dalam definisi mereka bukan orang-orang yang berakal? Musannif Imam Al-Ghazali di depan mengatakan bahwa perbedaan definisi itu terjadi lantaran suatu isim memiliki makna yang banyak, sehingga masing-masing makna memiliki definisinya sendiri. Pembicaraan seperti itu seolah-olah tidak mungkin terjadi khilaf dalam definisi. Khilaf itu lantaran perbedaan makna. Tapi nyatanya kita melihat para ulama banyak berselisih dalam soal definisi. Sedangkan apa yang Anda sampaikan seolah-olah memuhalkan terjadi perbedaan dalam definisi. Apakah berarti para ulama yang berbeda dalam membuat definisi bukanlah orang-orang yang berakal? Kalau kamu bertanya seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah, annal ikhtilafa fil haddi yatasawwaru fi mawdi'aini, bahwa sesungguhnya perselisihan dalam definisi yatasawwaru adalah bisa tergambar fi mawdi'aini, di dalam dua tempat. Perbedaan dalam definisi bisa terbayang dalam dua tempat. Ahaduhuma, adapun salah satunya maudhi'aini, an yakuna al-lafzu fi kitabillahi ta'ala, ada apa lafal yang dimaksudkan, apa mengetahui atas apa yang dimaksud Allah, dimaksud Rasulullah, atau yang dimaksud imam. Domirnya bisa kemana-mana, bihi, dengan lafaz itu. Lafaz itu ada dalam Al-Quran, atau ada di dalam hadis, atau berada di dalam ucapan para imam. Kita ingin tahu apa sesungguhnya yang dimaksud Allah, yang dimaksud Rasulullah, yang dimaksud imam itu. Apa yang dimaksud dengan lafaz itu? Wa yakunu dzalikan lafzu mustarakan, sementara lafal itu adalah lafal mustarak, memiliki makna lebih dari satu. Fa yaqa'u an-niza'u fi maradihi bihi, maka terjadi apa perselisihan tentang yang dimaksud Allah atau Rasulullah atau imam bihi, dengan lafal itu. Terjadi perselisihan ulama tentang apa sih yang dimaksud Allah dengan lafaz ini, apa sih yang dimaksud Rasulullah dengan lafaz ini,
Apa sih yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tentang lafaz ini? Fayakunu qad wujida at-tawarudu ala muradil qaili, maka adalah benar-benar terwujud apa tawarud. Yang dimaksud tawarud yakni tawarudul ikhtilaf, tertujunya ikhtilaf, tertuju pada apa yang dikehendaki oleh qail. Benar-benar terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf itu menyangkut tertuju kepada apa yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasulullah atau oleh imam. Wattabayunu ba'da tawarudi, adapun perbedaan itu terjadi setelah tawarud, setelah tertujunya khilaf pada apa yang dimaksud oleh qail. Fal khilafu tabayunun ba'da tawarudi, maka adapun khilaf di sini terjadi setelah terjadinya tawarud, setelah tertujunya khilaf pada apa yang dimaksud oleh qail. Jadi objeknya satu ya. Misalnya ada salah satu guru di dalam Al-Quran. Apa sih yang dimaksud oleh Allah tentang maknanya guru itu? Ya. Karena guru itu mustarok ya kan. Lalu terjadi khilaf di kalangan ulama. Ini artinya khilaf di sini memang tertuju pada satu objek, yakni guru. Ya kan? Wa illa jikalau tidak demikian, fala nizaa baina man yaqulu, tidak ada perselisihan antara orang yang mengatakan as-sama'u qadimatu, langit itu adalah qadim, wa baina man yaqulu, dan antara orang yang mengatakan al-insanu majburun al-harakati, adapun manusia itu terpaksa, berada dalam keterpaksaan untuk bergerak. Ini Jabariyah kan. Ada orang yang mengatakan langit itu adalah qadim, itu salah juga kan. Ada orang yang mengatakan insan itu tidak punya ikhtiar, geraknya itu gerak refleks, itu tak disengaja. Ini tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf antara pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Idza tawarudah, karena tidak ada tawarud. Artinya tidak ada ikhtilaf yang tertuju pada satu objeknya. Ada orang mengatakan Zaid datang, yang lain mengatakan saya tidur. Apa hubungannya? Falau kana lafdzul haddi fi kitabillahi ta'ala, jikalau ada apa lafal definisi berada di dalam kitabnya Allah Ta'ala, au fi kitab imamin, atau berada di dalam kitabnya seorang imam, najazah niscaya mungkin an yutanaza'a fi muradihi, diperselisihkan tentang yang dimaksud dengan lafaz itu. Kalau lafaz itu ada di kitab Allah atau di dalam kitabnya Musannif, mungkin saja terjadi perdebatan di antara kita. Apa sih yang dimaksud Allah dengan lafaz itu? Apa sih yang dimaksud oleh imam dengan lafaz itu? Wa yakunu idahu dzalika min sina'ati tafsiri, dan ada apa penjelasan tentang hal itu adalah bagian daripada keterampilan tafsir. Itu menyangkut tafsir kalau begitu, bukan definisi tafsir. La min sina'atin nadharil aqli, bukan dari keterampilan nalar akliyah. Definisi itu kan nazar akli kan. Jadi berbeda antara perbedaan definisi, perbedaan dalam membuat definisi, dan perbedaan dalam menafsiri lafal dalam Al-Quran. Perbedaan tafsir.
Definisi itu kan merupakan sinaati an-nadharil akli. Itu yang pertama, lafal ada di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah atau ada dalam kitabnya imam. Sementara lafal itu adalah lafal mustarok. Kemudian kita hendak mengetahui apa sih yang dimaksud dengan lafal itu, kemudian terjadi khilaf. Maka khilaf itu sesungguhnya adalah khilaf dalam soal tafsir, tapi bukan khilaf dalam cara membuat definisi. Asani adapun yang kedua, ayyaqa'a al-ikhtilafu fi mas'alatin ukhra. Terjadi apa ikhtilaf di dalam masalah yang lain. Ala wajhin muhaqqaqin, terjadi ikhtilaf dengan cara yang benar-benar real. Khilafnya khilaf real. Wa yakuna al-matlubu hadduhu amrun tsaniyan, dan ada apa sesuatu yang dicari apa definisinya. Amrun tsaniyan adalah perkara yang sekunder, bukan primer. La yattahidu hadduhu, yang tidak satu apa definisinya amrun tsaniyan alal madhhabaini, menurut dua madhab itu. Fayaktalifu, maka berselisih apa definisi. Artinya perbedaan itu menyangkut masalah lain yang merambat kepada soal definisi, ya. Sesungguhnya perbedaan dalam definisi adalah persoalan sekunder karena berangkat dari perbedaan yang lain. Kama yakulu al-mu'tazili. Misalnya orang Mu'tazilah mengatakan haddul ilmi, adapun definisinya ilmu adalah i'tiqadus syai'i ala ma huwa bihi, meyakini sesuatu alama sesuai dengan apa, huwa yang adapun syai' bihi ialah dengan emah, meyakini sesuatu sesuai dengan yang senyatanya itu. I'tiqadus syai'i ala ma huwa bihi, meyakini sesuatu sesuai dengan senyatanya. Itu definisi ilmu yang dibuat oleh Mu'tazilah. Wa nahnu nukhalifu fi dzikri syai'i, sementara kami golongan Asy'ariyah itu berbeda pendapat dengan Mu'tazili di dalam menyebut kata-kata syai'. Yang digunakan Mu'tazilah di sini syai', meyakini sesuatu. Sesuatu itu apa? Kita tak setuju menggunakan kata syai' itu. Kenapa? Fa innal ma'duma indana laisa bi syai'in wa huwa ma'dumun. Karena sesuatu yang tidak ada menurut kita itu bukan syai'. Padahal ma'dum itu adalah maklum juga. Apa perbedaan antara ma'dum dan syai'? Syai' itu menurut kita adalah tiap-tiap sesuatu yang ada. Ilmu berarti ilmu kan hanya menyangkut sesuatu yang ada, tidak menyangkut sesuatu yang tidak ada. Ini meyakini sesuatu berarti hanya sesuatu yang ada. Kita sepakat dengan Mu'tazilah menggunakan syai', karena barang yang tidak ada bukan syai'. Padahal sesuatu yang tidak ada bisa maklum juga. Sesuatu yang ada bisa maklum, sesuatu yang tidak ada bisa maklum. Jadi yang benar adalah i'tiqadul maklum ala ma huwa bihi. Fal khilafu fi mas'alatin ukhra, maka adapun khilaf adalah menyangkut masalah yang lain, yakni menyangkut kata-kata syai' di sini ya ta'adda ilal haddi, yang menalar, menjalar, menular kepada definisi.
Gara-gara perbedaan soal syai, maka terjadi perbedaan dalam mendefinisikan ilmu. Wa kadzalika yaqulul qailu. Demikian pula berkata siapa orang yang berkata. Haddul ilmi, haddul akli, adapun definisinya akal adalah ba'dul ulumi ad-daruriyati ala wajhi kadza wa kadza. Akal itu adalah suatu pengetahuan yang bersifat daruri dengan cara begini dan begini. Adalah suatu ilmu, sebagian ilmu-ilmu daruri. Ilmu daruri artinya ilmu yang tidak memerlukan nalar. Seperti bahwa 2 lebih banyak dari 1 itu daruri itu. Bahwa 1 tambah 1 itu 2 itu daruri. Ada yang mengatakan akal itu adalah salah satu adalah bagian daripada ilmu-ilmu yang daruri dengan cara begini dan begini. Wuyukhalifu, dan berbeda pendapat siapa qail man kepada orang, yaqulu yang berkata siapa man fi haddihi di dalam mendefinisikan akal. Innahu, sesungguhnya akal, warizatun adalah insting, yatamayyazu yang berbeda, biha dengan wariza al-insanu apa insan, berbeda anil di'abi dari serigala, wasailil hayawanati dan hayawan-hayawan yang lain. Definisi yang dikemukakan oleh yang pertama berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa akal itu adalah sebuah insting naluri, yang dengan naluri itu manusia berbeda dengan hayawan yang lain. Min haitsu innal qailal awalah, yang mana bahwa sesungguhnya qail yang pertama mengatakan akal adalah ba'dul ulum ad-daruriyah. Yungkiru adalah mengingkari siapa qail al-awwal, mengingkari tamayyuzul aini akan berbedanya mata, bigharizatin dengan sebuah insting, berbeda adil akibi daripada tumit, wa tamayyuzul insani dan berbedanya manusia, bigharizatin dengan insting, berbeda anil di'abi dari serigala, biha dengan wariza, yatahayya'u yang siap siapa insan, din nadhari fil akliyati untuk menalar hal-hal yang bersifat akliyat. Jadi ada yang mengakui adanya wariza, ada yang tidak mengakui adanya wariza. Apa bedanya mata dengan tumit? Pendapat yang kedua mengatakan bahwa di dalam mata itu ada wariza, ada insting, yang dengan insting itu mata berbeda dengan kaki. Manusia berbeda dengan kambing. Di dalam manusia ada wariza, yang dengan wariza itu manusia siap untuk merenung. Akan tetapi yang tidak mengakui ada wariza mengatakan akal adalah sebuah ilmu yang bersifat daruri. Lakin Allah Ta'ala, akan tetapi adapun Allah Ta'ala ajaral adatah, menjalankan kebiasaannya, bi khalqil ilmi fil qalbi, dengan menciptakan ilmu di dalam hati, dunal akibi tidak di dalam tumit, fil insani dan menciptakan ilmu di dalam insan, dunal di'abi tidak di dalam serigala. Wa khalaqal basara dan menciptakan penglihatan siapa Allah, fil aini di dalam mata, dunal akibi
tidak di dalam tumit. Jadi ada perbedaan ini. Ada yang mengatakan apa sih perbedaan mata dengan tumit? Perbedaannya adalah perbedaan qanun ilahi, perbedaan hukum Allah. Hukum Allah yang ada pada mata berbeda dengan hukum Allah yang ada pada tumit. Apa perbedaan antara manusia dan kambing? Hukum Allah yang ada pada manusia berbeda dengan hukum Allah yang ada pada kambing. Akan tetapi sebagian orang mengatakan, apa bedanya mata dan tumit? Perbedaannya di dalam mata ada gharizah, ya kan? Yang dengan gharizah itu mata bisa melihat, sedangkan di dalam tumit tidak ada. Apa bedanya manusia dengan kambing? Perbedaannya manusia punya gharizah, yang dengan gharizah manusia siap untuk merenung. Gharizah itu tidak ada pada kambing. Dengan perbedaan apakah ada gharizah apa tidak, terjadi perbedaan di dalam mendefinisikan akal. Yang tidak mengakui ada gharizah mengatakan akal itu adalah sebuah ilmu daruri. Yang mengakui adanya gharizah, akal itu adalah gharizah yang dengan gharizah itu manusia siap untuk melakukan nalar. La litamayyizihi bi gharizatin, bukan karena berbedanya manusia dengan gharizah. Ista'adda, yang siap siapa manusia bisa babiha dengan sebab gharizah dikabuliha untuk menerima ilmu. Ini menurut yang pertama ini. Jadi memang sudah ada qanun ilahi, undang-undang ketuhanan, yang dengan undang-undang itu manusia bisa berpikir, kambing tidak. Bukan karena ada gharizah yang ada pada manusia, yang dengan gharizah itu manusia siap untuk menerima ilmu. Fayakunu mansaul ikhtilaf, maka ada apa sumbernya ikhtilaf fil haddi, di dalam definisi. Al-ikhtilafa fi isbati hadhil gharizati adalah perbedaan di dalam menetapkan ada tidak adanya gharizah ini. Au nafiha fi isbati hadhil gharizati au nafiha, di dalam menetapkan atau menafikan hadhil gharizah. Fa hadhihi umurun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.